saya akan menjelaskan satu tokoh dalam aliran sosiologika jurisprudensi, yaitu Eugene Early. Eugene Early adalah seorang ahli hukum Australia. Ia merupakan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut pandang sosiologi. Hal ini menjadikannya sebagai pelopor aliran sosiologika jurisprudensi. Menurut Early, terlihat jelas adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, di mana hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pandangan Eugene Early bertolak belakang dengan pandangan para penganut positivisme hukum. Early berusaha untuk membuktikan bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Early menetapkan kebiasaan sebagai sumber hukum yang utama. Early berpendapat bahwa hukum tunduk pada kekuatan sosial tertentu. Ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Menurut Friedman, pemikiran Early meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang. Pemikiran Early tersebut memiliki 3 kelemahan, yaitu yang pertama, Early tidak memberikan kriteria yang jelas untuk membedakan norma hukum dengan norma sosial yang lain, sehingga teori sosiologi dari Early secara garis besar dapat digolongkan sebagai sosiologi umum. Kedua, Early meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sebagai suatu bentuk hukum. Posisi kebiasaan pada masyarakat primitif masih sangat penting untuk dijadikan sumber dan bentuk hukum. Namun hal ini tidak berlaku pada masyarakat modern. Posisi kebiasaan pada masyarakat modern digantikan oleh undang-undang yang bergantung pada kenyataan hukum, namun berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada ketaatan faktual. Yang ketiga, Early menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum negara yang khas dengan norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan sosial. Norma hukum yang khas bertujuan untuk melindungi tujuan khusus negara, seperti kehidupan konstitusional, keuangan, dan administrasi. Pada masyarakat modern, norma yang khas tersebut terus bertambah sehingga menuntut lebih banyak pengawasan dari negara. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya peranan kebiasaan, bahkan sebelum perbuatan undang-undang secara terperinci. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.